Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada part keempat kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tryout yang tryout keempat kemarin. Nah, pada soal selanjutnya, nomor 12, ini ada soal cerita. Nah, ciri-ciri soal ceritanya, ada pembelian dua barang atau dua kue atau dua benda. Di sini ada variabel yaitu kue lapis dan donat. Nah, kalau seperti ini, itu pasti larinya ke SPLDV. Sistem pertama linear dua variabel yang dijadikan X dan Y. Maka kita anggap si lapis ini adalah X dan si donat adalah Y. Memiliki harga sama, begitu pula donat, harganya sama. Para siswa mencatat transaksi dengan teliti agar dapat menghitung hasil penjualan dengan benar. Pada pasar berlangsung, seorang pembeli membeli 6 buah kue lapis dan 4 donat. Jadi yang lapis tadi udah kita ganti X, donatnya Y. Jadi 6X ditambah 4Y sama dengan, ini setelah dihitung oleh kasir, hasilnya 31.000. Tidak lama kemudian, dua pembeli beli dua kue lapis, jadi 2X ditambah donatnya 5. Hasilnya adalah 25.000. Nah, kita disuruh nyari harganya donat atau lapis ini. Ini sama seperti kemarin, pilihan ganda kompleks tapi terkait ini. Jawaban A dan B. Kalau kita ngitung yang donat, berarti kita ngitung yang Y. Kalau yang lapis, yang X, hitung salah satu saja, nanti salah satunya benar, salah satunya tidak. Oke, untuk fokus kali ini, saya akan menghilangkan X-nya alias lapisnya. Yang bawah, ini tak kali dengan 3, biar jadi 6, yang atas dikali 1. Jadi yang atas tetap 6X ditambah 4Y sama dengan 31.000. Kemudian yang bawah menjadi 6X ditambah 15Y sama dengan 75.000. Setelah itu kita kurangi, ini dikurangi hasilnya negatif 11Y sama dengan yang ini dikurangi hasilnya negatif 44. Maka Y-nya itu dibagi dengan ini, karena di depan koefisien, nah koefisien Y-nya kan min 11, atau bilangannya di depan huruf Y itu adalah min 11, maka ini dibagi min 11 juga, maka hasilnya 4.000. Karena 44 dibagi 11 kan 4. Minus bagi minus plus, hasilnya ini. Nah, ini Y, oh berarti punya donat. Untuk A dan B, ini kita bisa ngecek. Harga kue donat 4.000, oh berarti ini sesuai. Harga kue lapis 3.000, belum tentu. Karena kalau pilihan ganda kompleks terkait ini, yang A benar, biasanya yang B itu otomatis tidak benar. Tapi mari kita buktikan, kalau donatnya 4.000, si lapisnya berapaan. Kita pakai persamaan kedua. 2X ditambah 5Y sama dengan 25.000. Nah, Y-nya ini 4.000-an. 2X-nya tetap 2 donat ditambah 5. Y-nya kita ganti dengan 4.000. 25.000. 2X, maka ini 20.000. Positif. Nah, ini kemudian dikurangkan. Si 25.000 dikurangi ini, karena harus pindah ruas. 25 kurangi 20.000. Maka hasilnya adalah 5.000. 2X terakhir kita bagi dengan 2. Maka nilai X-nya 5.000 dibagi 2 atau lapisnya adalah 2.500. Jadi ini fix, ini salah, jangan dipilih. Yang C, jika membeli 10 lapis dan 10 donat harganya 60.000. Anggap ini kita si donatnya 10. Berarti 4.000 kali 10 kali 10. Kemudian si lapisnya juga gitu. 10 dikali 2.500. Maka ini jadinya 40.000. Yang ini jadinya 25.000. Kalau di total ini jadinya 65.000. Berarti ini salah.
Nah, biasanya karena ini satunya opsinya hampir sama dan ini pilihan ganda kompleks, jawabannya lebih dari satu. Jadi ini otomatis benar. Jadi jawaban A dan D yang benar. Selanjutnya, Sari sedang menghias kamar dengan potongan pita berpola geometri. Nah, kalau ada pola bilangan geometri yang kayak gini, ini berarti dia itu dikali, bukan ditambah atau dikurang. Kalau aritmetika baru tambah kurang. Potongan pertama, ia buat sepanjang 7 cm. Berarti 1 itu 7 cm. Kemudian melipat gandakan berikutnya sehingga pita kedua 14. Nah, ini udah kelihatan, Rek, bahwa lompatannya dari 7 ke 14 itu dikali 2. Berarti seterusnya ini kaliin 2. Ini kali 2 juga. Hasilnya adalah 28 dan seterusnya. Nah, kalau ini itu ngitungnya nggak pakai rumus ARN min 1, rumus UN nggak apa-apa kok sebetulnya, Rek. Yang penting ini kita tandai dulu bahwa ini U1, ini U2, ini U3, U4, U5, U6, U7, U8. Kita tandai aja seperti itu, kita buktikan dulu. 28 kita kalikan dengan 2, 56. Kemudian 56 kita kalikan dengan 2 adalah 112. Si 112 dikalikan 2 lagi, hasilnya adalah 224. Si 224 dikalikan 2 hasilnya adalah 448. Dan yang terakhir 448 dikaliin 2, 896. Fix, ini berarti benar. Oke, pertanyaan yang pertama. Panjang pita pada pola kelima atau U5. U5 yang ini ya. 112, oke, berarti benar. Panjang pita pada potongan keempat lebih dari 50. Ya, U4-nya atau potongan pita keempat lebih dari 50, benar. Nah, kalau sudah benar-benar berarti yang satunya otomatis salah. Dipilih. Ini hanya pola geometri perkalian. Soal selanjutnya. Memasuki musim penghujan, Andi, seorang petugas jaga wana di Taman Nasional, harus memastikan keamanan pos dengan baik. Salah satu tugas utamanya adalah memasang kembali kabel penangkal petir pada menara pantau. Oh, ada menara pantau di sini. Terus ini menara pantaunya. Andi membawa gulungan kabel tembaga khusus penangkal petir yang telah dipotong sepanjang 15. Kita masih nggak tahu 15 buat apa. Agar kabel tersebut terpasang dengan stabil dan tidak goyah oleh angin, Andi harus menancapkan patok besi di permukaan tanah tempat ujung bawah kabel. Oh, berarti kalau seperti ini ada patoknya. Sesuai prosedur keamanan, Andi mengukur jarak dari dasar ke menara. Oke, ada jarak dasar ke menara. Ini dasarnya, ke menara ini ada patok. Kita anggap ini patoknya. Itu jaraknya 9 meter. Nah, berarti talinya tadi otomatis dari ujung ke sini, ke patok. Ini 15 meter. Ia kemudian memanjat menara dan menarik kabel hingga tegang. Berarti lurus sempurna dari puncak menara ke patok. Iya benar, ini petunjuknya. Dari puncak ke patok itu 15. Jika panjang kabel itu 15 meter, udah diulangi lagi. Berapakah sebenarnya tinggi menara? Oke, tinggi menara. Ini ilustrasinya dari teorema Pitagoras. Kalau kita punya sebuah segitiga seperti ini, siku-sikunya di sini. Nah, ini punya 15 meter, ini 9 meter. Maka si menara ini adalah 12. Ini tercipta dari 3 kali 3. Ini tercipta dari 5 kali 3. Berarti ini tercipta dari 4 kali 3. Maka hasilnya adalah 12 meter. Soal selanjutnya. Bayu adalah seorang pelari. Ia sangat bersemangat setiap minggu ya berlatih fisik di taman yang berbentuk lingkaran. Taman tersebut memiliki jalur lari mengikuti bibir taman berbentuk lingkaran sempurna. Oh, berarti ada taman berbentuk lingkaran, kemudian dia lari di
keluarnya seperti ini kurang lebih. Berdasarkan data Dinas Pertamanan, taman tersebut memiliki 42 meter, diameternya 42 meter. Nah, ini jebakannya. Kalau di sini diameter berbicara 42, berarti jari-jarinya kita proses dulu adalah 21 meter. Untuk meningkatkan staminanya, Bayu menargetkan diri untuk berlari mengelilingi taman sebanyak 10 kali. Jadi kalau kita menyelesaikan soal, kita harus tahu dulu angka-angka pentingnya. Pertama, diameter itu ini, jari-jari jadi itu, kemudian berputar 10 kali. Lari, putar 10 kali. Tanpa berhenti agar stamina dan kekuatan tubuhnya meningkat. Berdasarkan informasi tersebut, tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut. Keliling dari taman tersebut ada 176. Oke, keliling lingkaran itu kita ngitungnya pakai prinsip Pi dikali R dikali 2. R-nya kan udah ketemu 21, kemudian Pi-nya adalah 22/7 karena bisa dibagi, si 21 bisa dibagi 7, dikalikan 2. Nah, 21 ini silakan dibagi dengan 7. 21 dibagi 7 adalah 3. Maka terakhir 22 dikali 3 adalah 66. Dikaliin 2 yang ini. 66 tambah 66. Hasilnya adalah 132. Di sini 176 meter berarti salah. Ini jangan dipilih yang salah. Oh, silakan dipilih yang salah. Jika Bayu berlari mengelilingi taman tersebut 10 kali, seperti soal di atas, Bayu menempuh 1320 meter. Iya, karena tadi kan kelilingnya awalnya 1, 3, 20, maka dikelilingi 10 kali. Oh, sorry. Awalnya tadi kelilingnya 132 dikali 10, maka hasilnya 1320. Ini benar. Luas taman yang digunakan Bayu berlatih adalah 1386. Nah, kita hitung kalau luas Pi, sebagian anak-anak juga sudah banyak yang nyatet ketika luasnya ini memiliki jari-jari sekitar 21. Seperti 14 kan biasanya kita muncul hasilnya luasnya adalah 616. Nah, ini jari-jarinya 21, maka kita masukkan Pi dikali R dikali R. 22/7 kali itu 21 kali 21. Ini dan ini dicoret, sisanya 3. Maka 22 dikali 3 dikali 21. 2 dikali 3 adalah 6, 6 dikali 1 adalah 6 juga. Ya, benar. Jawabannya adalah 1386. Setelah dihitung. Maka jawaban benar salahnya adalah salah benar-benar. Oke, untuk melatih pembelajaran yang barusan, ini ada 4 soal yang perlu dikerjakan. Nomor 1, silakan ditulis di buku langsung, kemudian dikirim di grup TKA. Nomor 2 juga seperti itu. Nomor 3 seperti itu. Nomor 4, seperti yang part 2 kemarin, jawabannya silakan tulis di kolom komentar. Oke, terima kasih anak-anak. Saya tunggu tugasnya.